Nama saya Maria Fatima Wene, kelas B reguler sore semester 9. Kali ini saya akan membahas tentang regional tata kelola dan pembuatan kebijakan di Amerika Selatan. Pemerintah, pembangunan, dan inklusi sosial. Serial ini berusaha melampaui fokus tradisional pada keutamaan perjanjian perdagangan intraregional dan antarregional, ekonomi liberal kebijakan dan agenda keamanan yang sempit di Amerika Latin. Sebaliknya, kesepakatan judul dengan berbagai topik yang berkaitan dengan kerjasama internasional, global dan pemerintahan daerah, pembangunan berkelanjutan dan lingkungan kerjasama, pengungsian internal dan inklusi sosial dalam konteks agenda pembangunan. Selain itu, serial ini pada prinsipnya berfokus tentang dinamika kerjasama internasional baru seperti kerjasama segitiga, berbagai pengetahuan sebagai praktis saat ini, dan peran sektor swasta dalam membiayai kerjasama internasional dan pembangunan di Amerika Latin. UNASUR, Persatuan Bangsa-Bangsa Amerika Serikat atau Union des Nations. Diresmikan pada Mei 2008. Tentunya merupakan burung aneh dari lingkup regional, tetapi juga dari perspektif organisasi. Meskipun merayakan ulang tahun ke-10 tahun ini pada tahun 2018, kehadiran, dampak, dan relevansi UNASUR di kawasan lebih dipertanyakan sekarang daripada pernah, dan bukan karena organisasi tidak memiliki tujuan atau substansi, dan juga tidak bahwa negara-negara Amerika Selatan tidak melihat perlunya bergabung kekuatan bersama untuk mengatasi tantangan regional eksternal atau masalah lem, karena asal-usul ideologisnya lebih berorientasi pada progresif politik dan tidak begitu banyak prinsip neoliberal. Tata kelola regional di Amerika Selatan. Berkenan dengan agenda politik, para ulama biasa menafsirkan ASI dari Uni Amerika Selatan sebagai indikasi proses yang berkepanjangan, transformasi regional di Amerika Selatan, terutama para pendukung regionalisme pasca hegemoni. Berpendapat bahwa pembangunan sosial semakin penting dalam kerjasama regional. Organisasi baru dibangun dengan memperhatikan pengalaman organisasi lama. Akibatnya, berbagai tujuh atau yang berbeda dalam jangkauan dan ruang lingkup serta dalam waktu keberadaannya. Hari ini merupakan lanskap regional Amerika Selatan. Regionalisme lama dan baru masih cenderung memperlakukan negara sebagai kesatuan aktor. Perspektif ini mengabaikan anggapan bahwa pluralisme kepentingan merupakan negara demokratis dan bahwa kepentingan ini juga dapat melampaui batas negara. Pembuat kebijakan di satu bidang mungkin akan mengejar kepentingan yang berbeda dari yang diupayakan oleh pembuat kebijakan dalam kebijakan lain bidang. Pertanyaannya, apakah negara menyerahkan kedaulatan atau tidak? Atau tidak ada gunanya untuk memahami bagaimana integrasi sektoral berkembang di daerah? Untuk memahami fenomena empiris pembuatan kebijakan publik daerah secara memadai. Pada kesempatan ini, kita memilih untuk menanamkan analisis ke dalam yang lebih luas kerangka regionalisme komparatif. Menurut Soderbaum, tujuannya regionalisme komparatif adalah untuk terlibat dalam dialog yang lebih bermanfaat
dan melalui proses itu mengatasi fragmentasi di bidang daerah. Seperti yang kita ketahui, seperti yang kita pelajari, setiap bidang kebijakan, baik itu kesehatan, pendidikan, infrastruktur, atau energi, berkembang rasionalitas tindakannya dengan tujuan sendiri. Akibatnya, melekat pada kelompok faktor-faktor yang menentukan perkembangan proses pembuatan kebijakan dan karenanya untuk aksi kolektif yang sukses di daerah seperti yang disebut sebelumnya. Pembuatan kebijakan di sektor publik di tingkat daerah dilakukan, terutama kebijakan di sektor pemerintah. Perwakilan ini membentuk kelompok pembuatan kebijakan di tingkat daerah. Namun menurut Olson, pelopor terkemuka teori aksi kolektif. Sekelompok aktor berbagi kepentingan bersama tidak secara otomatis mengarah pada tindakan kolektif. Sedangkan Olson terutama menguraikan pada individu dan terutama ekonomi insentif sebagai alasan untuk tindakan kolektif. Fokus pada pendekatan yang lebih baru, penjelasan sosiologis. Proses kelompok yang mungkin mengarah pada pemberlakuan tujuan bersama dan karenanya berkontribusi pada tindakan kolektif yang merupakan perhatian dari perspektif teoritis interaksionisme sosial. Pada dasarnya, interaksionis teori ini yang berusaha untuk menjelaskan proses sosial melalui konstruksi makna dalam interaksi manusia. Perilaku individu yang sesuai harus dipersiapkan dalam konteks. Dalam kasus ini, studi konteks dipersempit ke kelompok pembuat kebijakan di daerah organisasi antar pemerintah. Karenanya, kita akan menerapkan pendekatan berbasis aktor berdasarkan asumsi interaksionis. Menganalisis proses pembuatan kebijakan di tingkat menteri. Oleh karena itu, kita akan menggunakan gagasan tentang studi kebijakan global pembuatan. Di tingkat internasional, para sarjana telah berdiskusi pembuatan kebijakan dalam bentuk yang berbeda. Kesimpulannya, konsep pembuatan kebijakan publik daerah saling berhubungan tingkat makro yang ditentukan oleh struktur dan normatif. Untuk menganalisis bagaimana faktor eksternal memengaruhi proses pembuatan kebijakan di setiap jaringan dan menyelidiki faktor mana yang menentukan tindakan kolektif antar akhirnya dan karena kondisi eksternal sama-sama berlaku untuk semua bidang kebijakan. Kuncinya adalah memahami perbedaan perkembangan mereka yang terletak pada kekhasan arena aksi kolektif. Untuk mengkonseptualisasikan mekanisme yang menentukan daerah, arena aksi kolektif, daerah pembuatan kebijakan publik, kita mengembangkan dan menerapkan model analitis pembuatan kebijakan publik regional. Kebijakan publik di daerah. Teori integrasi. Studi tentang wilayah bukanlah hal baru dalam penelitian akademis modern. Faktanya adalah setua integrasi regional itu sendiri, Amerika Latin khususnya memiliki waktu yang lama tradisi kerjasama regional. Sebelum integrasi Eropa, proses dimulai pada tahun 1950-an dan mulai mempengaruhi debat ilmiah. Amerika Latin menampilkan berbagai bentuk regional antar pemerintah kerjasama dan integrasi. Selama apa yang disebut konferensi Pan-Amerika awal abad ke-20, gagasan kerjasama antara negara-negara bangkit dan membangun fondasi untuk sistem antar Amerika.
Perbandingan integrasi regional Amerika Latin dengan proses Eropa tidak valid dan tidak berguna. Amerika Latin menunjukkan perbedaan pada integritas fleksibilitas kelembagaan berbeda dan dengan administrasi supranasional yang memungkinkan berkembangnya keagamaan proses regional di tingkat yang berbeda. Kebijakan pembuatan studi regional. Ketika kita berbicara tentang pembuatan kebijakan regional, pertama-tama kita harus mendefinisikan apa artinya wilayah. Wilayah seperti ini semakin diartikan sebagai tidak diberikan di alam, melainkan sebagai konstruk sosial yang orang-orang entah bagaimana menemukannya. Mengacu pada geografis, dimensi, dan dimensi. Globalman mendefinisikan daerah sebagai pengelompokan teritorial unit. Inklusi atau pengecualian negara di wilayah menunjukkan provinsi politik, pengaruh, dan tujuan kerjasama. Contohnya adalah CELAT. Secara eksplisit tidak termasuk Amerika Serikat dan Kanada dan termasuk Kuba atau Pasifik. Aliansi yang terdiri dari negara-negara Pasifik dengan orientasi eksternal ke perdagangan dan pasar luar negeri. Sekian dan terima kasih.